sahabat, hari ini saya ingin membahas tentang dahsyatnya kekuatan doa. Kita ambil dari Kisah Para Rasul di pasal 12. Di situ dimana diceritakan tentang Petrus yang dijaga ketat dengan 4 regu dan Petrus terbelenggu dengan 2 rantai. Kita baca di Kisah Para Rasul 12 ayat 10b. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung lain dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Raja Herodes dikenal sebagai raja yang sangat lalim atau sangat kejam. Ia memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dengan kekuasaan yang dia miliki, dia memerintah dengan semena-mena atau semau-maunya dia. Bahkan ia melakukan pembunuhan secara sadis terhadap orang-orang percaya atau terhadap orang-orang pengikut Kristus. Ia membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Petrus pun tak luput dari hal ini. Petrus juga ditahan dan dipenjarakan. Tidak tutup kemungkinan bisa dipastikan nasibnya Petrus sama dengan Yakobus. Petrus dijebloskan di dalam penjara dan dikawal sangat ketat. Di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing 4 prajurit. Secara manusia, Petrus tidak ada harapan lagi untuk bisa lepas dari penjara ini. Apalagi memiliki harapan untuk bisa melihat dunia luar. Saya percaya kalau kita di posisi seperti Petrus, pasti yang kita rasakan adalah rasa putus asa. Sebab dikatakan di dalam firman, Petrus dijaga ketat dengan kaki dan tangan terbelenggu dengan rantai. Petrus hanya bisa berserah penuh dengan Tuhan. Tetapi di sini kita harus perhatikan, ternyata jemaat-jemaat yang dilayani Petrus terus mendoakan Petrus pada waktu Petrus di dalam penjara. Kita lihat kuasa doa yang begitu dahsyat. Kalau kita meyakini doa dengan benar, doa dengan segenap hati, dan doa dengan ketulusan, Tuhan pasti akan perhitungkan semuanya. Di dalam penjara, Petrus di dalam kondisi yang tak berdaya, sehingga dia tertidur pulas. Coba kita perhatikan, lihat kuasa Tuhan. Ketika Tuhan melihat ketulusan kita, kesungguhan hati kita, Tuhan akan melakukan mujizatnya. Tuhan akan melakukan bagiannya. Di ayat selanjutnya dikatakan, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat dekat Petrus dan cahayanya terang bersinar di dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Kita lihat kuasa dan kekuatan Tuhan. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Sekalipun beban berat, sekalipun pergumulan kita berat, sekalipun apa yang kita alami berat, Tuhan sanggup bisa mematahkannya. Dengan cara yang ajaib, Tuhan menyatakan kuasanya. Ia mengutus malaikat-malaikatnya untuk membebaskan Petrus. Luar biasa bukan? Jadi hari ini jangan mudah kita putus asa. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan sanggup bisa menjawab setiap apa yang kita alami. Beban berat sanggup Tuhan angkat. Penyakit Tuhan sanggup untuk disembuhkan. Hubungan keluarga, pertemanan, bisnis apapun, Tuhan sanggup pulihkan. Asal kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Itu semua terjadi karena kemurahan Tuhan, karena kekuatan Tuhan. Jadi kita harus bisa menghargai kuasa doa. Jangan pernah meremehkan kuasa doa. Kita harus renungkan bagaimana Petrus bisa lepas dari penjara, sehingga kita bisa keluar dari rasa ketakutan, rasa intimidasi. Dan dijelaskan juga, dahsyatnya doa itu karena ketekunan kita, karena kesungguhan hati kita. Tuhan melihat. Jadi kalau kita pura-pura atau munafik,
Tuhan juga tidak akan pernah jawab doa itu. Doa yang dinaikkan dengan tekun, dengan iman yang berserah, dengan iman yang percaya, itu dapat menggetarkan sorga. Dan Tuhan akan menyatakan kuasanya. Kita akan lihat betapa dahsyat dari kuasa doa tersebut. Petrus pun luput dari kematian. Kita juga bisa luput dari kematian. Kuasa Tuhan di 2000 tahun yang lalu dan di sekarang tidak akan pernah berbeda. Karena Dia adalah Allah yang setia. Dia Allah yang baik. Dan Dia Allah yang luar biasa. Ketika Petrus bebas, keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka telah bertanya-tanya apakah yang telah terjadi kepada Petrus. Kita renungkan kembali. Masalah apa yang membelenggu saudara sekarang? Sekalipun sepertinya tidak ada harapan lagi, tidak ada jawaban lagi, tidak ada jalan keluar lagi, kita merasa semua pintu sudah tertutup, jangan menyerah dan jangan putus asa. Berserulah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, dan percayalah, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kita harus imani dan kita harus percaya. Tuhan sanggup mengubah kematian menjadi kehidupan. Tuhan sanggup mengubah ketakutan menjadi kebahagiaan. Tuhan sanggup mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Karena Dia adalah Allah yang sangat luar biasa. Yakobus 5 ayat 16 mengatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi kita harus tahu. Di sini firman Tuhan katakan, bila dengan yakin dan benar. Yakin berarti sepenuhnya, bukan setengah-setengah. Kalau yakin, hari ini juga Tuhan sanggup menyembuhkan, memulihkan, membebaskan, melepaskan semua yang kita alami. Sehingga kita hidup dalam kemenangan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.